kembali lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Kevin. Nah, SNBT sudah semakin dekat, guys. Kalau kalian belum mulai mempersiapkan, kayaknya masih ada waktu sedikit deh. Nah, makanya dari itu di Mantapu Academy itu punya kelas insentif SNBT yang bakal nemenin kamu mempersiapkan SNBT dengan maksimal ya. Nanti kalian bisa daftar di sini, di sini. Iya. Dan hari ini aku bakal ngajarin kalian secara gratis gitu ya untuk mempersiapkan SNBT kalian. Yuk coba ke yang pertama, guys. Nah, soalnya kayak gini. Jika 3x min y sama dengan 12, berapakah nilai dari ini? Loh, gimana ini Kak? Apakah kita harus mencari nilai x dan y-nya terlebih dahulu? Kayaknya nggak bisa deh. Terus gimana dong? Ini guys, lihat di bentuk yang ini. Kalau kita punya bilangan berpangkat yang ada di bawah seperti ini sebenarnya kita bisa naikkan ke atas. Jadi bentuk ini nanti bisa kita ubah jadi 8 pangkat X dikali dengan 2 pangkat negatif Y. Jadi pangkatnya menjadi negatif, awalnya positif dinaikin jadi negatif. Nah, selanjutnya apakah nggak ada informasi sama sekali? Tenang, kalau bentuknya seperti ini kalian tuh harus sudah aware gitu ya. Apalagi di sini adalah 8. Nah, 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kok bisa 2 Kak? Ini temennya juga berbasis 2. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 3 yang 8 itu dipangkatkan X dikali dengan 2 pangkat negatif Y. Lihat guys di sini ada pangkat yang dipangkatin. Kalau ada bentuk seperti ini pangkatnya tinggal kita kaliin aja ya. Sehingga jadi 2 pangkat 3 kali X yaitu 3x dikali dengan 2 pangkat negatif Y. Nah, ingat lagi guys, kalau kita punya perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sudah sama, pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan ya. Berarti sekarang kita punya 2 pangkat 3x ditambah dengan min Y, berarti min Y. Selanjutnya kita lihat kita punya ini 3x min y sama dengan 12 ya. Berarti bentuk yang ini yang atas ini bisa kita ganti dengan 12. Berarti ini bisa kita tulis jadi 2 pangkat 12. Jawabannya yang A. Nah, seperti itu guys. Jadi konsep-konsep dasar yang seperti ini tuh harus kalian kuasai. Tenang aja, kita bakal bantu kalian buat nguasain konsep-konsep dasar itu. Apalagi melihat pola soal-soal 2 tahun terakhir itu banyak sekali soal-soal yang basic tapi pada nggak tahu. Tapi tenang aja, kita punya program intensif SNBT yang bisa kalian ikuti mulai dari sekarang. Kalian bisa daftar linknya di sini, di sini, di sana, di sini. Langsung aja daftar biar kalian dapat kursinya guys. Nah, kita lanjut soal berikutnya guys. Soalnya kayak gini, persamaan parabola di atas. Oh enggak, ini maksudnya ya. Nah, persamaan parabola ini memiliki titik minimum di H, K. Nilai dari H plus K adalah, guys, kalau kalian ngerjain ini harus kalian jabarin dulu yang ini, kalian kali pelangi dulu, capek. Waktu kalian habis buat jabarin itu. Tapi tenang, aku bakal kasih ilmu gratis buat kalian. Jadi gini, kalau kita punya bentuk yang istimewa seperti ini, aku nyebutnya ini adalah fungsi kuadrat yang istimewa. Kenapa kok ini istimewa? Karena dalam bentuk ini kita sudah bisa melihat titik puncaknya. Entah itu maksimum atau minimum. Yang jelas titik puncaknya di sana. Mana Kak? Ini guys. Jadi kita langsung ambil aja ini sebagai X dan ini sebagai Y. Jadi titik maksimumnya atau minimumnya gitu ya. Atau titik puncaknya lah, kita sebut titik puncaknya itu adalah 3,5. Selesai yes. Minimumnya H, K, berarti ini adalah H, ini K. Yang ditanya adalah H plus K. H plus K berarti 3 tambah 5 yaitu 8.
8. Jawabannya yang E, guys. Nah, cara-cara yang seperti ini bakal kita ajarin di kelas program intensif SNBT by Mantap Academy. Jadi, jangan tunggu mepet-mepet, mulai sekarang langsung daftar, guys. Di sini entahlah ya editornya taruh mana, langsung aja scan, guys. Mantap? Oke. Nah, soal berikutnya, guys. Ini kelihatan sulit, tapi coba deh kita lihat aja ya. Nah, jika bentuk ini untuk semua X dan diketahui juga A plus B sama dengan 8, manakah dua nilai yang mungkin untuk C? Nah, ini kemungkinan besar keluar di SNBT tahun ini, guys. Kenapa? Karena ini soal yang cukup hot gitu ya. Karena kita nggak cuma untuk menentukan mana nilai C, tapi kemungkinan nilai C. Nah, oke. Gimana, Kak, cara ngerjainnya, Kak? Gini, guys. Kita lihat yang aku garis bawahin itu dulu. Yang ruas kiri, guys, ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu, ya. Masih ingat kan cara menjabarkannya ya kan? Kita kalikan pelangi, guys. Ini dikali ini, terus ini dikali ini, terus ini kali ini, terus ini kali ini. Kita satu-satu, pelan-pelan aja. Kita lihat yang pertama. Ini dikali ini dulu, guys. Berarti AX dikali BX. Nah, perkalian aljabar, guys, ya. Perkalian aljabar yaitu ABX kuadrat. Lanjut. Ini dikali ini. Berarti itu adalah tambah 7AX. Nah, lagi. Ini ditambah ini, ya. Berarti itu adalah plus 2BX. Nah, lagi ya. Terakhir, ini dikali yang ini, guys. Berarti 2 kali 7 adalah plus 14. Itu sama dengan yang ruas kanan. Berarti, guys, dari sini kita dapat apa? Kita dapat sebuah kepastian bahwa nilai A dikali B itu adalah 15. Kok bisa, Kak? Bisa, guys. Karena kalau kedua ruas sudah sama, kita tinggal samakan aja koefisien masing-masingnya. Yaitu koefisien X kuadrat dengan X kuadrat. Karena koefisien X kuadrat itu adalah 15, artinya ini juga harus 15. Berarti informasi pertama kita simpan dulu di sini ya. A dikali B ini adalah 15. Nah, lanjut. Ini yang paling penting, guys. Kita lihat. Bentuk yang ini itu bisa kita sederhanain lagi. Gimana caranya? Ya udah, kita lihat. ABX kuadrat masih tetap. Kita lihat yang bagian ini. Mereka sama-sama punya X. Sehingga X-nya bisa kita keluarkan ya. Berarti bisa aku tulis jadi kayak gini. Yang ini kan X-nya aku keluarin. Berarti tinggal plus 7A gini ya. Tak kurungin ya. Ditambah dengan 2B karena X yang di sini mau kita keluarin. Dikali dengan X. Yang ini tetap aja plus 14. Nah, guys, sama seperti tadi, yang punya koefisien X di ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Yang sebelah kanan kita lihat, tadi yang koefisien X adalah C. Nah, yang sebelah kiri, koefisien X siapa? 7A plus 2B. Artinya apa, Kak? Artinya kita mendapatkan sebuah informasi bahwasanya 7A ditambah dengan 2B ini harus sama dengan. Kita lihat, kita sebenarnya mau kemana sih, Kak? Kok muter-muter? Kita lihat. Manakah dua nilai yang mungkin untuk C? Ya, berarti kita mencari kemungkinan dari nilai ini. Gimana caranya? Tenang. Kita tadi punya informasi yang belum kita pakai. Apa itu? Ini. A plus B sama dengan 8. Di sisi lain, A dikali B itu adalah 15. Sekali lagi, A plus B sama dengan 8. A dikali B sama dengan 15. Nah, berarti kan kita cari dua bilangan yang dikali adalah 15. Dan yang dijumlah adalah 8. Berapa, guys? Berapa? Iya. Hah? Nah, ya. Nah, kemungkinan pertama, guys, itu A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 3. Satu lagi, A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, ya sudah. Berarti hanya dua kemungkinan itu yang memenuhi A kali B sama dengan 15 dan A plus B sama dengan
8 ya. Setelah itu kita cek kemungkinan-kemungkinan ini ke sini guys ya. Nah, yuk coba yuk yang pertama ya. Yang pertama kita pakai yang A sama dengan 5 dan B sama dengan 3 ya. Berarti 7 dikali 5 ditambah dengan 2 dikali 3. Berapa nih guys? 35 ditambah dengan 6 ya. Berarti ini sama dengan 41. Nah, ya sebenarnya dari sini kita udah langsung ketemu lah guys ya jawabannya guys. Mana ya guys jawabannya? Ini guys. Karena yang lainnya nggak punya 41. Tapi nggak apa-apa. Kita coba cek yang kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan kedua kita pakai yang A sama dengan 3 dan B sama dengan 5 ya. Kemungkinan kedua ya. Berarti 7 dikali A, A-nya 3 ditambah dengan 2 kali B. B-nya adalah 5 ya. Berarti ini sama dengan 21 ditambah dengan 10 yaitu 31. Jelas kan? Bener kan? Jawabannya yang D. Nah, seperti itu guys. Soal ini sangat-sangatlah hot guys. Kalau kalian tadi nggak bisa menemukan apa hubungan A kali B dengan ini, kelar guys ya. Kelar. Apalagi tadi banyak banget ya. Banyak banget konsep-konsep dasar seperti penjabaran, kali pelangi, pemfaktoran di sini. Nah, ini soal yang complicated banget. Banyak skill yang harus dibutuhkan. Kalau kalian nggak bisa, tenang aja. Kita sediain kelas khusus buat kalian. Mantapu Academy membuka program kelas intensif SNBT. Di kelas kita bakal review ini, penjabaran-penjabaran seperti ini, pemfaktoran-pemfaktoran gini, bahkan sampai yang hot seperti tadi guys, menghubungkan yang diketahui dengan yang kita temuin tadi. Gitu. Jadi langsung aja sekarang daftar di sini linknya biar kalian dapat kursinya dari sekarang karena nggak bisa bawa kursi sendiri guys ya. Oke guys, soal selanjutnya yaitu adalah kalau kelihatan segitiga ini jelas kita akan berbicara tentang kesebangunan. Tahun kemarin guys, ini soal kesebangunan tuh keluar di PM. Di PM itu satu soal, satu cerita itu isinya kesebangunan semua. Nah, kita sekarang dihadapkan dengan soal yang seperti ini. Jadi kalau seandainya kelihatan segitiga ini guys, jelas mudah ya. Ini pasti pakai sebangunan. Tapi kalau dalam soal cerita, tapi kita mulai dari yang konsepnya dulu guys ya. Nah, kita lihat di sini jika BD sejajar dengan AE ya. BD sejajar dengan AE. Nah, gini guys. Maka panjang CE. Wow, ini yang ditanya guys. Ya. Panjang CE itu berapa? Oke, kita akan breakdown masalah ini. Untuk mendapatkan CE, kita perlu apa aja sih? Nah, ini. Di sini ada segitiga Suki-Suki. Kalau kita ketemu dengan segitiga Suki-Suki, dan yang ditanya adalah sisi CE atau sisi miringnya, ya jelas kita pakai, ya benar, Pitagoras. Ya, Pitagoras mengatakan apa? Mengatakan bahwa sisi miring kuadrat atau C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, kita lihat yang ini sudah diketahui 18. Sekarang kita lihat yang ini 8. Oh, hati-hati. Bukan 8 guys ya. Ini 8 tuh cuman CB. Yang mau kita cari adalah CA. Ini guys yang mau kita cari. Panjangnya berapa? Ya kita membutuhkan nilai BA ini. Nah, gimana cara nyarinya kak? Kita memanfaatkan kesebangunan ya. Kalau seandainya kita diberikan segitiga yang seperti ini guys. Ini harus hafal kalian ya. Kalau ada dua yang sejajar seperti ini dalam segitiga. Jelas segitiga yang sebelah kiri ini akan sebangun dengan segitiga yang besar ini guys. Kita bedah ya segitiganya ya. Nah, kalau ngerjain kesebangunan guys, kita bedah dulu segitiganya biar nggak bingung. Nah, kita lihat CB itu 8, BA, BD itu adalah 6, AE itu adalah 18, CA. Nah, ini hati-hati. CA itu adalah nggak tahu ya. Ya udah pakai kesebangunan aja. Nah, gimana kesebangunan itu kak? Cara nyari CA-nya kak? Ingat guys, pokoknya yang bersesuaian kita bandingkan ya. Ini kita bandingkan dengan ini ya, 6
banding 18. Sama dengan yang ini dibanding dengan yang ini ya. 8 dibanding dengan CA. Nah, yang kita mau cari kan CA dulu kan? Ya udah, kita sederhanain yang sebelah kiri dulu, guys. Ini kita serebel, jadi kita bagi 6 jadinya 1, ini kita bagi 6 jadinya 3 kan? Nah, ya udah, kita kali silang ya. CA kalikan 1 berarti CA sama dengan 3 dikali silang dengan 8, yaitu adalah 24. Ya udah, CA-nya sama dengan 24 ya. Nah, tinggal kita cari sisi miringnya yaitu CE ya. Pakai apa, Kak? Pakai Pitagoras yang ini, guys ya. Sisi miring kuadrat yaitu CE kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan ini ya 18 kuadrat. 24 kuadrat yaitu adalah 576 dan 18 kuadrat itu adalah 324 ya. Berarti CE kuadrat ini adalah sama dengan 900, guys. Ya, berarti ingat ini masih kuadrat ya. CE itu sama dengan akar dari 900, yaitu berapa? Jawabannya 30. Nah, sebenarnya ini ada, guys ya. Ini, guys. Kalian aku tebelin nih. Sebenarnya ini ada nih. Ini di sini ada nih, guysnya. Tak aku tebelin ya. F nih 30. Nah, ada, guys ya. Jadi cuman mata-mata yang jeli aja di sini. Nah, gitu, guys. Untuk mengerjakan soal kesebangunan seperti ini. Nah, di kelas kita nanti bakal diajarin cara yang lebih cepat lagi, guys. Terutama di kesebangunan ini. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, ini kan cuman 3 kalinya kan? Ya udah, berarti ini 3 kalinya. Itu bakal kita ajarin di kelas intensif SNBT by Mantapu Academy. Jadi daftar sekarang biar kalian gak ketinggalan, guys ya. Linknya ada di sini, silahkan kalian scan aja. Oke, guys, gitu dulu untuk belajar kita hari ini. Dan jangan lupa kalau kalian ingin diajarin secara cepat satset dari konsepnya, langsung daftar di kelas andalan kita yaitu intensif SNBT by Mantapu Academy. Kita akan belajar dari dasarnya, kita akan kasih trik-trik cepat buat kalian di kelas kita. Kuotanya udah semakin dikit, jadi buruan daftar. Karena kalau kuotanya udah penuh, kita nggak bakal tambah lagi, guys. Jadi buruan daftar biar kalian gak ketinggalan. Linknya di bawah sini. Oke, gitu aja dari Kak Kevin. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Mantapu Academy, jadi pintar, jadi mantapu.